Halo, namaku Wawan, umurku 22 tahun. Hidupku biasa saja, tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuaku. Hari itu sebenarnya biasa saja. Matahari bersinar malas di atas perumahan elit tempat tinggal dia, teman lamaku dari SMA. Aku datang karena dia mengundang beberapa teman untuk reuni kecil, katanya cuma kumpul santai sambil makan siang. Aku datang lebih awal, pintu pagar rumahnya terbuka. Aku masuk, lalu mengetuk pintu depan. Dan saat pintu itu terbuka, aku terpaku. Wanita yang membukakan pintu berdiri dengan anggun, mengenakan dress santai berwarna krem, rambutnya diikat sederhana, tapi tetap terlihat memikat. Senyumnya manis, dan matanya, menatapku agak lama, seolah mengenaliku, tapi ragu untuk percaya. "Wawan," tanyanya. Aku mengangguk, walau sedikit bingung. "Halo Tante Rita," sapaku. Dia tersenyum, senyum yang terasa, terlalu hangat untuk sekadar sambutan biasa. "Ya Tuhan, kamu berubah sekali. Dulu kecil, kurus, sekarang, sudah jadi pria dewasa ya," katanya sambil menatapku dari atas ke bawah, tanpa sungkan. Aku tersenyum canggung, tapi entah kenapa, dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman, sekaligus tertarik. "Masuk dulu, dia sebentar lagi pulang. Dia lagi ke supermarket sebentar," katanya sambil membuka pintu lebih lebar. Aku melangkah masuk, mencuri pandang ke arahnya. Dia berjalan di depan, langkahnya tenang, penuh percaya diri. "Tante lagi sendiri di rumah, suami tante lagi di luar kota," ujarnya, seolah tanpa maksud, tapi aku tahu, kata-katanya seperti sengaja dibiarkan menggantung di udara. Di ruang tamu, dia menyuguhkan minuman dingin, lalu duduk di seberangku. Kami mulai mengobrol, membahas hal-hal remeh. Tapi matanya tak lepas dariku. Dan setiap kali dia tersenyum atau menyentuh rambutnya, jantungku berdetak lebih cepat. Bodohnya, aku mulai menginginkan sesuatu yang tak seharusnya. "Tante senang kamu datang Wawan," katanya pelan. Jarang lihat cowok muda yang sopan tapi tetap bisa diajak ngobrol enak. Aku hanya tersenyum kaku. Tapi dalam hati, jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan ponsel dari dompet kecilnya. "Boleh minta nomor kamu, biar kalau tante butuh bantuan, bisa langsung hubungi kamu." Aku nyaris tak percaya dengan permintaannya. Tapi tetap saja, mulut ini spontan dan menyebutkan nomor. Begitu dia selesai menyimpannya, dia tersenyum dan menatapku sekali lagi, lebih dalam. "Terima kasih Wawan," ucapnya lirih. "Jangan kaget kalau nanti tante sering ganggu ya." Aku mengangguk pelan, sedikit bingung apakah itu hanya candaan atau kode yang lebih dari sekadar basa-basi. Tak lama, dia akhirnya kembali dari supermarket. Beberapa teman yang lain juga mulai berdatangan. Tante Rita lalu bangkit, dan sebelum dia pergi, Tante Rita menepuk pelan lenganku ringan, tapi cukup untuk meninggalkan jejak hangat di kulitku. Acara reuni kami pun berlangsung. Tidak ada acara formal, hanya ngumpul-ngumpul biasa. Membahas kehidupan saat ini, atau sekedar bercanda. Dan saat acara selesai, satu pesan WhatsApp baru masuk dari Tante Rita. "Hati-hati pulangnya, iya, jangan lupa istirahat. Malam ini tante kepikiran senyummu loh." Aku hanya menatap layar ponsel, tersenyum kecil. Sesuatu yang tak terduga, baru saja dimulai. Keesokan harinya, matahari belum tinggi saat ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan baru masuk dari Tante Rita. "Pagi Wawan, sudah bangun belum? Tante lagi di kafe favorit nih, jadi kepikiran kamu suka kopi enggak?" Aku menatap pesan itu sambil tersenyum geli. Sejak semalam, ini sudah pesan ketiga darinya. Semuanya ringan, tapi terasa hangat, aneh. Tapi juga menyenangkan. Aku pun membalas, "Pagi Tante, suka banget, tapi belum nemu kopi yang bikin nagih." Tak sampai 2 menit, dia membalas, "Wah, nanti Tante ajak ke tempat langganan Tante ya. Tapi cuma kamu aja jangan ajak dia." Aku membaca pesan itu 2 kali. Ada tawa di akhir kalimat, tapi juga ada sesuatu yang tersembunyi. Nada godaan yang tidak bisa kutolak. Hari-hari setelah itu, kami makin sering bertukar pesan. Kadang hanya obrolan ringan, kadang tentang kuliahku, kadang tentang hobinya yoga, dan kadang jadi obrolan yang lebih pribadi. Suatu malam, ketika hujan turun deras, pesan masuk lagi dari Tante Rita. "Wawan, kamu udah pernah mijitin orang belum?" Aku terdiam. Jantungku berdebar tak karuan. "Sudah pernah Tante." "Emang kenapa? Abis yoga tadi,
badan Tante pegal banget. Kayaknya butuh pijatan tangan dingin anak muda. Kugigit bibir bawahku sambil menatap layar. Rasanya seperti sedang bermain api, dan aku tahu, kalau terus dibalas, aku akan terbakar. Tapi jari-jariku tetap menari. Tangan Wawan gak dingin Tan. Tapi katanya hangat dan bikin tenang. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Tante suka yang hangat. Dengan cepat aku membalas. Ya sudah, besok pagi aku ke rumah Tante. Tak butuh waktu lama, Tante Rita membalas lagi. Oke Wan, Tante tunggu ya. Aku tak tahu kemana arah semua ini. Tapi satu yang pasti, senyum Tante Rita, suaranya yang lembut di kepala, dan pesan-pesan itu, mulai mengisi hari-hariku lebih dari yang seharusnya. Dan mungkin, sebentar lagi, dia akan mengisi waktuku secara nyata. Pagi itu, langit menggantung mendung ketika aku sampai di rumah besar bercat putih gading di kawasan elit itu. Tante Rita sudah menunggu di teras, mengenakan dress santai selutut berwarna krem yang memeluk tubuhnya dengan pas. Masuk Wan, Tante lagi pegal banget abis yoga kemarin, katanya sambil tersenyum tipis. Dia sudah berangkat kuliah, dan suami Tante juga sudah berangkat kerja. Aku masuk dengan sedikit kikuk. Aroma ruangan dipenuhi wangi lavender, menenangkan, tapi justru membuat jantungku berdebar lebih cepat. Duduk di sini aja, katanya sambil menepuk sofa panjang di ruang tamu. Tante cuma mau minta tolong dikit. Pundak Tante dari tadi terasa berat banget. Aku pun duduk di belakangnya. Tanganku agak gemetar saat mulai menyentuh bahunya. Hangat dan lembut. Pelan aja Wan, iya, di situ, pas banget, rintihnya pelan. Rintihannya bukan erangan, tapi ada semacam kelonggaran, kelegaan, yang justru membuat pikiranku jadi tak karuan. Aku masih duduk di lantai, tanganku perlahan memijat telapak kaki Tante Rita yang kini bersandar santai di sofa. Aroma parfum mahal dan wangi tubuh perempuan itu menguar lembut, membuat ruang tamu yang tadinya tenang kini terasa hangat dan penuh getaran aneh. Enak juga ya dipijat sama anak muda, ujar Tante Rita sambil melirik ke arahku dengan senyum tipis. Tatapannya lama, dalam, seolah menyelami isi pikiranku. Aku hanya tertawa kecil, gugup. Saya sering bantu pijit ibu di rumah Tante. Jadi udah biasa. Tante Rita mengangguk pelan, lalu menurunkan kakinya. Tapi bukannya berdiri, dia justru mencondongkan tubuh, wajahnya mendekat. Wawan, panggilnya lirih. Kamu ini, terlalu sopan ya. Aku terdiam, tanganku masih di bahunya. Kenapa Tan? Dia menoleh setengah, wajahnya sangat dekat. Tatapannya lembut, tapi menusuk jauh. Nggak apa-apa, Tante cuma heran aja. Sekarang jarang ada cowok muda yang bisa bikin nyaman, apalagi nggak buru-buru cari kesempatan. Ia tersenyum kecil, tapi kamu beda. Aku membalas senyum itu. Mungkin karena Wawan nggak pengen buru-buru. Kalau sesuatu memang menarik, kenapa nggak dinikmati pelan-pelan? Tante Rita memejamkan mata, seolah menyerap kalimatku. Bahaya kamu Wan. Dan disitulah semuanya berubah. Suasana di ruang tamu itu kian larut. Sentuhan pijatanku yang semula berhenti di bahu, kini meluncur perlahan ke punggung bawahnya. Ia tak lagi bersuara, hanya napasnya yang terdengar lebih berat dari sebelumnya. Wawan, suara itu lirih, seperti bisikan angin. Ia berbalik, menatapku. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Ada ketegangan di sana, bukan ketakutan, tapi pengakuan akan sesuatu yang tak terucap sejak awal pertemuan kami. Sampai kapan kamu mau menahan diri? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab. Aku tahu, pagi itu bukan tentang logika. Bukan tentang status. Tapi tentang dua orang yang saling memahami kesepian dalam bentuk paling diam. Perlahan, tangannya menyentuh pipiku, lalu turun ke leherku, dan aku pun hanya bisa memejamkan mata, menyambut kedekatan itu. Tak butuh waktu lama, kami saling menyatu dalam kehangatan yang tak bisa lagi dibendung. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi keraguan. Waktu berjalan lambat pagi itu. Setiap detik terisi dengan desir napas dan detak jantung yang tak beraturan. Di balik tirai rumahnya, kami melewati batas yang seharusnya tak kami lewati, tapi tak satu pun dari kami yang menyesal. Dan ketika semuanya usai, aku hanya bisa memandang langit-langit ruangan itu, menyadari bahwa hidupku mungkin tak akan pernah sama lagi. Malam itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak asing lagi, Tante Rita. Wawan, bisa ke rumah sekarang. Suamiku sedang dinas keluar kota. Dia juga pergi camping sama teman-teman kampusnya.
Rumah sepi sekali. Tanpa pikir panjang, aku mengetik balasan. Saya Otto Tante. Tak sampai 1 jam, aku sudah berdiri di depan rumahnya. Rumah besar dengan cahaya temaram di ruang tamu. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Tante Rita berdiri di ambang pintu dengan gaun santai yang terlalu pas di tubuhnya. Rambutnya digerai, senyumnya menggoda, dan tatapannya membuat dadaku berdebar. "Wawan, cepat masuk. Aku sudah menunggu," ucapnya pelan, hampir berbisik, tapi jelas mengguncang seluruh keberanianku. Aku masuk. Aroma parfumnya langsung menyelimuti hidungku, hangat dan manis. "Kamu haus? Mau teh? Atau langsung ke kamar saja?" tanyanya, sambil duduk di sofa besar dan menepuk sisi kosong di sebelahnya. Aku duduk. Jarak kami terlalu dekat. Lututku menyentuh pahanya yang halus. Dia tidak mundur, justru menatapku sambil tersenyum kecil. Tante Rita menyandarkan tubuhnya perlahan di sofa, masih menatapku dengan tatapan tajam penuh arti. Jemarinya bermain pelan di atas tanganku yang sejak tadi diam, seolah menunggu izin untuk bergerak. "Aku suka kalau kamu diam-diam begini," bisiknya pelan. Aku menelan ludah, gugup tapi penasaran. Satu gerakan kecil dariku, dan jari-jari kami kini saling menggenggam. Tante Rita semakin mendekat, tangannya berpindah ke pipiku, membelai lembut, lalu turun ke leherku. Nafasnya makin dekat, hangat terasa di kulitku. "Kamu masih mau mijitin aku kayak kemarin?" tanyanya dengan senyuman manis. "Tentu Tante," jawabku lirih. Dia berdiri perlahan dan menuntunku ke dalam, ke kamar yang tampak jauh lebih remang dibanding ruang tamu tadi. Aroma tubuhnya menyelimuti udara, menenangkan sekaligus membangkitkan semangatku. Di dalam kamar, Tante Rita duduk di sisi ranjang, membelakangiku. Rambutnya yang panjang ia singkap ke satu sisi. "Pundakku agak pegal," katanya lembut. Tanganku mulai bergerak di bahunya, memijat dengan tekanan yang lembut. Dia menghela napas pelan, menikmati setiap gerakan jariku. Bahunya hangat, kulitnya halus. Gerakan kami perlahan menjadi lebih lambat, lebih dalam. Sambil terus memijat, aku berkata, "Tante, saya senang bisa ada di sini malam ini." Dia menoleh sedikit, matanya berbinar. "Kalau gitu, kamu harus menginap di sini dan temani aku." Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tahu malam ini akan menjadi malam yang sangat indah. Tante Rita membelai pipiku, lalu memelukku. "Buat Tante lupa malam ini, Wawan." Aku membalasnya lebih erat. Peyukan itu kembali terjadi. Hangat, erat, dan begitu dalam. Kali ini terasa lebih dalam, lebih penuh rindu dan ketertarikan yang tak bisa lagi dibendung. Di kamar itu, kami kembali menyatu. Bukan hanya tubuh, tapi juga emosi dan rasa yang perlahan berubah jadi candu. Dan malam pun menjadi saksi bagaimana kami kembali larut dalam peyukan, membiarkan rasa dan hasrat menyatu dalam kehangatan yang tak bisa dihindari. Malam itu pun terasa panjang, namun kami tak pernah ingin cepat pagi. Keesokan paginya, sinar matahari masuk malu-malu dari sela gorden kamar Tante Rita. Aku membuka mata perlahan, cahaya matahari pagi menyentuh wajah Tante Rita yang masih terlelap di sampingku. Aku terdiam sejenak, memandangnya. Rambutnya tergerai di bantal, wajahnya terlihat jauh lebih damai tanpa riasan. Aku mengusap pelan rambutnya yang jatuh di pipi. Sentuhan itu membuatnya membuka mata perlahan. "Pagi Tante," bisikku pelan. Ia tersenyum kecil, matanya yang semula tertutup kini memancarkan kehangatan. "Pagi sayang." Tangannya meraih jemariku, menggenggam erat. Tak ada kata-kata lain, hanya tatapan, dalam dan tulus, seolah pagi ini adalah dunia kecil kami yang tak perlu diusik siapapun. Aku nggak nyangka, semuanya bisa terasa sehangat ini, ucapku jujur, memandangi wajahnya dari dekat. Ia membalas dengan pelan, "Kamu bawa ketenangan yang udah lama nggak aku rasain." Ada ketegangan kecil di antara kami, sebuah rasa yang semakin kuat seiring dengan kedekatan ini. Kami saling berpandangan, tanpa kata, namun semuanya terasa begitu jelas. Tak perlu banyak berbicara untuk saling mengerti bahwa pagi ini adalah momen yang lebih dari sekadar kebetulan. "Wawan," Tante Rita memanggilku, suaranya lembut, namun penuh makna. Ia menarikku kembali, hingga kami menjadi begitu rapat. Tanpa berkata-kata, aku merasakan ketegangan itu. Seperti ada dorongan yang tak bisa kami hentikan, seperti ada daya tarik yang tak terelakkan. Tubuhku bergerak dengan sendirinya, mengikuti aliran kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Kami saling mencari,
mendekatkan diri satu sama lain. Matanya menatapku dengan penuh arti, seolah menunggu untuk memastikan. Dan kali ini, tak ada keraguan lagi. Kami kembali berbagi momen itu, tak peduli dengan apapun yang akan datang. Hanya ada kami berdua di dunia ini, menelusuri batas yang semakin kabur antara keinginan dan kenyataan. Momen ini terasa begitu intens, namun penuh kehangatan, dengan setiap sentuhan yang mengungkapkan perasaan yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Kami tahu bahwa ini adalah kedekatan yang terbentuk secara alami, sesuatu yang tak bisa kami hindari, namun begitu indah. Hari-hari setelahnya, kami terus menjaga rahasia ini dengan hati-hati. Tapi anehnya, semakin kami menyembunyikannya, semakin kuat ikatan yang tercipta. Tante Rita bukan hanya wanita dewasa yang memesona, dia juga teman bicara, tempatku pulang diam-diam, dan seseorang yang membuatku merasa diinginkan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan meskipun hubungan kami berjalan di jalur yang tak biasa, tak pernah sekalipun kami menyesalinya. Hingga suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, kami duduk di sofa kamar hotel. Dia menggenggam tanganku. Aku nggak tahu ini akan berakhir seperti apa. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, bersamaku, aku nggak akan pernah melepaskanmu. Aku menatap matanya dan tersenyum. Aku juga nggak mau kemana-mana. Selama tante tetap tersenyum seperti ini, aku akan selalu pulang ke sini, ke hati tante. Dia tersenyum, penuh lega, penuh harap. Dan sore itu, aku tahu, cerita ini tak harus berakhir dengan perpisahan. Justru, ini adalah awal dari kisah rahasia yang akan terus kami jalani bersama.